Yang di luar dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Hadro dari kepada Ibu NS Iwing Suci Bulan Astuti Eskop SKMI KM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbagai alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini tanggal 9 Agustus 2025, saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, calon asisten tenaga kesehatan. Nanti kalau sudah disumbang baru asnakes ya. Yang insya Allah hari ini akan melaksanakan penyumpahan dari Patrisindo sejumlah 37 calon asisten tenaga kesehatan di bidang teknis kefarmasian klinis dan komunitas. Salawat salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Agus Salim selaku Ketua Yayasan Haji Agus Salim. Yang saya hormati Ibu Hajah Sadiah Hilmiyah SPD MM selaku pelaksana harian yayasan. Yang saya hormati Ibu Hajah Eva Fauzia MPD selaku Kepala Sekolah SMK Ibnu Akil. Yang saya hormati Bapak Nafut Jaryanta MSC selaku Ketua Persemki Jabodetabek Banten, yang hari ini kebetulan beliau berhalangan tadi tapi menitipkan salam untuk Bu Eva, rekan-rekan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid serta calon asisten tenaga kesehatan. Salam kompeten untuk kalian semua. Kemudian yang terhormat Ibu Yulianti SKMMK selaku Ketua Perkumpulan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia Wilayah Jabodetabek Banten, Bapak Pengawas SMK Kabupaten Bogor, Bapak Pejabat Kantor Departemen Agama, Bapak Ibu Guru, Kepala SMA, MI, SMP, dan keluarga besar Ibnu Akil beserta Dewan Guru SMK Ibnu Akil, Bapak Ibu orang tua wali murid dari alumni siswa tahun ajaran 2024-2025, dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan calon asisten tenaga kesehatan di bidang teknis kefarmasian dan farmasi klinis dan komunitas sebanyak 37 siswa. Yang insya Allah ini sedang berbahagia ya, amin. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga Asnakes Indonesia
yang hari ini juga ikut berbahagia mengucapkan selamat kepada para calon asisten tenaga kesehatan yang sudah kompeten dan insya Allah hari ini akan diberikan legalitas resmi oleh Parkesindo sehingga kewenangannya nanti di dunia kesehatan itu bisa diakui. Kalian sebagai tenaga kefarmasian level 2 menggunakan standar kompetensi kerja itu biasanya menjadi asisten tenaga kefarmasian di apotek, di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dan Bu Eva bukan hanya sekedar kepala sekolah tapi sudah menjadi sahabat. Bu Eva ya di Parsenki kami dekat dan saling berjuang. Begitunya dengan Ibu Yuyu di Parkesindo yang memang hari ini bisa berkumpul dan menyaksikan hari kebahagiaan kalian semua. Nah, Bapak Ibu wali murid perlu berbangga hati dan bahagia karena berada di sekolah yang tepat, memberikan pendidikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki oleh lulusan. Bu Eva dan tim sudah sangat hebat mengupayakan lulusannya bisa tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi dan pihak ketiga. Untuk informasi bahwa lembaga sertifikasi profesi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pihak pertama biasanya dimiliki oleh sekolah dan hanya bisa mensertifikasi lulusannya saja, tidak bisa mensertifikasi dari sekolah lain atau bahkan mungkin Asnafas yang sudah bekerja di apotek atau di fasilitas kesehatan. Untuk pihak kedua biasanya didirikan oleh industri, oleh rumah sakit, oleh klinik yang memang membutuhkan pekerjanya atau karyawannya harus tersertifikasi untuk kalangan sendiri. Dan yang pihak ketiga yaitu pihak yang paling tinggi nilainya. Kalau di bawah akreditasi itu 4 nilai skornya ya. Jadi memang Ibnu Akil ini sudah sangat memperhatikan bagaimana value-nya lulusan ini bisa bersaing di dunia kerja Bapak Ibu. Dengan melihat sertifikat kompetensi yang memang diterbitkan oleh BNSP langsung, kemudian berlogo Garuda dan nengoknya ke kanan ya, jangan ke kiri nanti dilihat Telkomnya. Kalau salah nengok berarti itu bukan yang asli. Dan di sana ada hologramnya. Kalau hologramnya di scan nanti muncul nih nama dari asnafas masing-masing yang nggak bisa ditukar, yang nggak bisa dibohongin. Kalau nanti palsu, maaf, kalau nicknya ada sesuatu pasti tidak muncul di sana dan nanti tidak terdeteksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, gunanya sumpah hari ini kalian nanti ketika bekerja itu 24 jam mungkin terbagi menjadi beberapa shift itu berinteraksi dengan manusia meskipun secara tidak langsung. Kalau di LSP itu ada 20 unit betul ya? 20 unit. Dari mulai kalian menerima resep, kemudian screening resep, mengerjakan resep, sampai mendokumentasikan, menuliskan kembali, menyerahkan kepada pasien. Setelah diserahkan nanti kalian cek kembali tuh ada nggak obat yang expired date, ada nggak obat yang habis atau stok opnamnya bagaimana. Betul ya? Waktu SK seperti itu ya. Ya jadi memang itu yang harus kalian kuasai. Kalau ibu mungkin nggak mampu menguasai 20 unit itu, tapi kalian sudah mampu dan kompeten. Bapak ibu dan semua boleh kasih tepuk tangan ya untuk asnafas kita yang sudah sangat baik menunjukkan skill dan kompetensinya, tentunya di bawah bimbingan Bu Eva dan tim, juga Bu Sinta selaku kepala program. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan dari yayasan di Ibnu Akil. Saya yakin kalau yayasan tidak mempunyai visi misi ke depan, itu tidak mungkin menempatkan siswanya uji kompetensi di LSP pihak ketiga. Kalau hanya pihak pertama, nanti ketika kalian habis lisensinya atau lisensi, itu harus tetap mencari LSP P3 karena tidak bisa dilakukan di pihak pertama ataupun pihak kedua. Nanti ketika kalian sudah berinteraksi dengan pasien di rumah sakit, kalau kalian belum disumpah, biasanya rumah sakit enggan untuk merekrut kalian karena kalian tidak punya legalitas untuk menyentuh rekam medis, untuk menyentuh pasien dan menyentuh ranah yang memang mengakibatkan interaksi dengan manusia dan tergantung nyawa manusia di sini. Tadi ibu dengar di marsnya itu menerangi kehidupan. Maaf ya Bu Eva kalau salah sairnya. Berarti kalian ini orang-orang yang akan menerangi kehidupan orang-orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk memberikan kesembuhan mereka. Kalian pasti sudah tahu apa itu paracetamol, apa sih bahan aktifnya, apa sih indikasinya, apa sih kontraindikasinya.
dikasihnya, diracik dengan apa, bisa jadi apa. Kemudian formula-formula obat lain yang mungkin orang lain nggak tahu, kalian sudah tahu. Nilai plusnya Bapak Ibu, kalau anak-anak ini sudah tahu bagaimana cara merawat keluarga ketika mereka lagi sakit. Minimal kalau badan panas obatnya tahu ya nak ya, tahu. Kalau lagi sakit gigi obatnya tahu ya, tahu. Kalau lagi sakit hati, oh nggak tahu ya obatnya ya. Kalau sakit hati mah obatnya bukan sama kalian ya. Ya jadi Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, kalian sebagai asnakas ini sudah memiliki payung hukum atau legalitas resmi. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tercantum bahwa tenaga sumber daya kesehatan adalah tenaga kesehatan D3 S1 di semua bidang kesehatan, tenaga medis, dokter dan timnya, dan satu lagi tenaga pendukung atau penunjang. Siapa? Kalian. Turun lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tercantum lagi di sana. Apa saja sih yang digolongkan ke dalam tenaga penunjang atau pendukung kesehatan? Yang pertama, tenaga penunjang biologi. Yang kedua, tenaga penunjang tata boga. Yang ketiga, ambulans, pemulasaraan, dan asisten tenaga kesehatan, yaitu kalian sebagai tenaga penunjang kefarmasian klinis dan komunitas. Kalian perlu berbangga hati karena dasar hukum kalian sudah kuat. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kalau belum ada pekerjaan, biasanya Bu Yuyun yang suka menyediakan lowongan pekerjaan, karena sudah lulus urusannya sama Bu Yuyun ya. Kalau lagi di sekolahan urusannya sama Bu Eva. Kalau mau lulus urusannya sama LSP. Nah, jadi Ibnu Akil ini sudah punya plotting yang memang sesuai dengan tempatnya. QC, quality control kami adalah ketika uji kom itu asesor mengumpulkan bukti-bukti kemampuan anak, apakah kompeten atau tidak. Bisa belum tentu kompeten, benar belum tentu kompeten. Jadi hasilnya bukan angka tetapi kompeten. Sudah direkomendasikan semua kompeten yang bisa. Kamu udah dapat ya Bu Eva ya? Masya Allah. Boleh kasih tepuk tangan buat kalian sekali lagi. Hari ini kalian akan memegang satu lembar, meskipun satu lembar kertas, tapi itu sangat berarti untuk hidup kalian sampai 3 tahun ke depan. Tolong dijaga. Nanti ketika kalian sudah lulus, kalian sebagai asnakes harus bawa nama Ibnu Akil, bawa nama kelas, orang tua, kaprodi, guru, LSP Asnakes Indonesia, asesornya siapa, masih ingat? Masih. Selalu seumur hidup kayaknya inget ya asesornya. Moga-moga asesornya baik-baik ya. Kok diem aja Bu Eva ya? Moga-moga baik-baik ya. Jadi kalau buktinya tidak kompeten, tidak akan direkomendasikan kompeten. Tapi ternyata sertifikat kompetennya sudah akan diserahkan, berarti sedikit lagi sudah sah sebagai asisten tenaga kesehatan level 2. Silakan kalian berjuang mencari masa depan. Kalau SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Gunakanlah sertifikat kompetensi kalian sebagai satu legalitas resmi yang akan berdiri di belakang kalian dan kalian bawa kemana-mana untuk kalian tunjukkan ke dunia kerja, bahkan bisa ke dunia internasional. Saya dengar Pak Ahmad sudah sering antri ke Jerman ya Pak, itu juga bisa digunakan. Boleh tepuk tangan buat Ibnu Akil yang sudah go internasional ternyata ya, negaranya jauh lagi di Eropa ya. Dan Bu Eva juga sudah ke Eropa, bahkan saya belum pernah Bu Eva. Pak Astag sudah sering ya Pak ya, Masya Allah, ajak dong Bu Eva kapan-kapan. Ya, itu anak-anakku sekalian yang ingin disampaikan sekali lagi atas nama Bapak Pramudi Saksono, Ketua LSP P3 Asnakes Indonesia. Hari ini ikut bahagia dan mengucapkan selamat sukses untuk kalian. Semoga moga-moga kompetensi yang sudah kalian miliki berkah dunia akhirat, itu yang paling penting, dan bermanfaat untuk manusia dan kehidupannya. Sebelum saya akhiri, boleh ngasih pantun 2, Bu Eva izin. Cakep boleh, apa juga boleh ya. Yang pertama, jangan pada lapar ya, ini kemakanan nih. Tumis udang pakai buntil. Enak kayaknya ya kalau ada benerannya. Makannya ditambah gulai kikil. Kolesterol dipaslak ya, hati-hati. Kalau mau masa depanmu cerah dan gemilang, sekolahnya ya di Ibnu Akil. Satu lagi. Ya. Buah naga, buah rambutan. Tapi bukan nama buah-buahan ya.
bikin es pakai buah selasi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kalian semua. Salam kompeten. Baik, terima kasih kepada Ibu NS Iring Suci Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari santri MD Ibnu Akil ingin mempersembahkan salawat ketika kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya khairal muti
Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikami amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Ibnu Aqil dan Bapak Kepala SMA Ibnu Aqil. Yang kami hormati Ibu Yuyu Yulianti SKM MKes selaku Ketua Patkesindo Jabodetabek dan Wilayah Banten. Yang kami hormati Ibu NS Iwin Suciwulan Astuti SKM MKM selaku Ketua Komite Teknis LSP Naskes Indonesia Wilayah Jabodetabek Banten. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan anak-anakku yang lulusan SMK Farmasi Ibnu Aqil tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bersilaturahmi, berkumpul dalam acara pengambilan sumpah tenaga kefarmasian para lulusan SMK Farmasi Ibnu Aqil tahun ajaran 2024-2025. Saya mewakili keluarga besar Yayasan Haji Agus Salim Bogor mengucapkan selamat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMK Farmasi Ibnu Aqil. Pada hari ini kalian akan diambil sumpah ya sebagai calon asisten tenaga kefarmasian. Dan tentunya jangan menganggap prosesi sumpah ini ya, sebagai seremonial belaka ya, sebagai seremonial belaka karena pengambilan sumpah itu ya intinya adalah janji suci ya, janji suci untuk mengabdikan diri untuk kemanusiaan, kemudian yang tadi disampaikan oleh Ibu Iwin ya, menjaga kerahasiaan pasien ya, dan yang paling penting adalah menjaga kode etik profesi ya. Dan perlu diketahui bahwa pengaruh dari pernyataan yang diucapkan ketika sumpah itu luar biasa ya, luar biasa. Kita bisa ambil contoh dari beberapa peristiwa yang berkaitan dengan sumpah ya, seperti peristiwa ketika orang-orang Madinah baru masuk Islam ya, ketika orang-orang Madinah baru masuk Islam, baru pada mu'alaf, itu mereka bersumpah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersumpah untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Mereka bersumpah tidak akan melakukan kebohongan, bersumpah tidak akan berzina, bersumpah tidak akan mencuri dan lain sebagainya. Ya. Tidak lama dari peristiwa sumpah itu, Islam semakin berkembang di kota Madinah dan pengikut Rasulullah SAW semakin banyak, sehingga kemudian Rasulullah kembali menyumpah para mu'alaf ini. Tujuannya supaya mereka lebih kuat ya, supaya mereka lebih mengikat, supaya Islam lebih kuat, dan supaya para mu'alaf ini memiliki pertahanan diri ya, agar tidak mudah ditekan
dalam menerima tekanan-tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini kita kenal dengan peristiwa Bai'atul Aqabah pertama dan kedua. Kemudian ada juga peristiwa yang berkaitan dengan sumpah itu. Dalam sejarah kita dengar ada atau kita belajar tentang sumpah palapa. Ya, sumpah palapa, sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada saat Gajah Mada dilantik menjadi patih di kerajaan Majapahit. Ya. Gajah Mada bersumpah tidak akan memakan buah palapa selama dia belum mampu mempersatukan Nusantara. Ya. Dan terbukti dari sumpahnya ini daerah kekuasaan kerajaan Majapahit itu semakin luas. Gajah Mada artinya mampu membangkitkan alam bawah sadarnya untuk mewujudkan cita-citanya menyatukan Nusantara. Itu kan daerah kekuasaan kerajaan Majapahit itu dari mana? Ya, sampai ke Pahang, Malaysia. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa yang berkaitan dengan sumpah juga, kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia, ya, yang mereka bersumpah untuk merealisasikan cita-cita bangsa agar bebas dari tekanan-tekanan kolonial Belanda. Ini dilakukan oleh para pemuda Indonesia di tahun 1920-an dan terbukti. Ya, tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah, ya, kemerdekaan itu sudah berusia 80 tahun. Dan insya Allah kita akan rayakan bersama-sama beberapa hari ke depan. Itulah, ya, rahasia yang luar biasa di balik pernyataan sumpah. Maka oleh karena itu anak-anakku, kami berharap, ya, dalam prosesi sumpah pada hari ini, ya, karena kalau sudah disumpah, maka kalian secara resmi menyandang gelar sebagai asisten tenaga kefarmasian. Ya. Mudah-mudahan yang kami harapkan dalam kegiatan prosesi pengambilan sumpah ini, ya, yang pertama kalian memahami betul pentingnya, ya, pernyataan yang ada di dalam sumpah. Yang kedua, yang kami harapkan setelah kalian resmi menjadi tenaga asisten kefarmasian ini, ya, kalian siap untuk tadi yang disampaikan Ibu Iwing, ya, itu mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan dan harus siap menerima tantangan-tantangan yang ada di depan. Dan tentunya yang terakhir, yang mudah-mudahan hikmah dari pelaksanaan prosesi sumpah tenaga kefarmasian ini tetap memotivasi kalian untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, ya, ya, dalam bidang kefarmasian, sehingga kalian menjadi tenaga kefarmasian yang berkualitas, ya, dan tentunya diharapkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat yang lainnya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sanda Hilmia atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah
SMK Farmasi Ibnu Aqil, sekaligus membuka acara prosesi pengambilan sumpah secara resmi kepada Ibu Haja Eva Fauzia MPD. Disilakan. Kelihatan kan Pak Haji? Kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Abi Kiai Haji Agus Salim SOSMM beserta keluarga, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Ibu Haja Sayyidah Hilmiah SPD IMM sebagai Ketua Yayasan Ibnu Aqil, Bapak dan Ibu. Beliau adalah orang tua saya, orang tua kami di sekolah, dan alhamdulillah beliau selalu mensupport semua kegiatan, terutama di SMK Farmasi ini. Kalau tidak disupport apa yang dibilang Ibu ini, kita tidak akan mengikuti ujian yang paling tertinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, sudah mencapai P3. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan buat Ibu Haja Sayyidah Hilmiah. Yang kami hormati Ketua Pakesindo atau Persatuan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia, ini juga sahabat saya, Ibu Yuyu Yulianti SKM MKM. Ini kebetulan yang di depan semua perempuan ya. Apunten Pak Haji sekali deh Pak. Yang kami hormati Ketua Komtek, Ketua Komite Teknis LSP Asnakes Indonesia Jabodetabek Banten, Ibu Iwi Suci Mulan Astuti SKM MKM. Luar biasa, ini sahabat saya juga. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak dari MUI Kecamatan Ciamas, Bapak Kiai Haji Asep Muhammad Suparya. Alhamdulillah dengan begitu gagah sudah berseragam hitam putih, sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Wahid atau Hikmatullah. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Ibnu Aqil sekaligus pengasuh pondok pesantren ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SMK, khususnya SMK Ibnu Aqil, dengan para staf TU. Yang kami hormati Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah bapaknya nih ada walaupun cuma satu orang tua ya Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir. Kemudian yang tak lupa Ibu cintai dan Ibu sayangi, anak-anak Ibu, anak-anak Bapak dan Ibu guru, purna siswa tahun pelajaran 2024-2025 yang alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Alhamdulillah hari ini hari yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu, anak-anakku, kalian adalah purna siswa SMK Farmasi. Kalau belum disumpah berarti masih calon asisten tenaga kefarmasian. Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai akhir sehingga acara sumpah itu berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu Yayasan dan tamu undangan terhormat, kami informasikan bahwa siswa-siswi yang akan disumpah pada hari ini adalah sekitar 36 siswa-siswi. Satu orang telah wafat setelah melaksanakan ujian atas nama Kalista. Beliau sudah ujian selesai, kemudian tidak ketahuan sakitnya, dinyatakan telah meninggal dan kita kaget semuanya. Alhamdulillah saya juga beserta Dewan Guru ikut mendampingi menguburkan beliau dan ceria, siswanya ceria, tidak terasa sakit, hanya saja suka kerasa pusing katanya, suka kerasa pusing. Dan beliau juga menyatakan sudah kompeten, tetapi tidak bisa hadir
bersama kalian untuk disumpah. Mudah-mudahan Ananda ini menjadi husnul khotimah, mudah-mudahan, karena lagi belajar beliau wafat. Jadi 33 siswa yang akan disumpah putri dan 3 siswa putra. Alhamdulillah ini tiga-tiganya walaupun unik, ini dari kelas 10 sampai kelas 12 lulus juga, dan alhamdulillah membersamai teman-temannya sebanyak 36 siswa yang akan disumpah ibu Iwi. Ya. Anak-anakku dan semua hadirin, sebetulnya untuk sumpah ini awal ibu jadwalkan adalah di bulan Juni, tetapi kebetulan saya dengan rombongan Ibnu Akil melaksanakan ibadah haji, sehingga kalau tanpa kepala sekolah cenah moal sah cenah Bapak dan Ibu disumpahnya. Jadi baiklah, maka mohon maaf Ibu baru bisa dilaksanakan hari ini, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak akan mengurangi kehikmatan daripada acara sumpah ini. Anak-anakku dan para hadirin sekalian dan Ibu selaku orang tua, ketika putra-putri kita, saya masih ingat kami mengundang Bapak dan Ibu selaku orang tua siswa ketika sosialisasi awal tahun ke-10. Kami menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu jangan khawatir, bahwa semua belum bisa tentang kefarmasian, membaca resep pun, meracik pun itu belum bisa. Tetapi inilah bukti kami mengantarkan ke depan pintu gerbang kesuksesan anak-anak Ibu, anak-anak Bapak yang tadinya tidak bisa apa yang disampaikan sama ibunya siapa tadi, perwakilan orang tua, Ibu Sawana. Itu kami buktikan Ibu, Bapak, bahwa insya Allah anak-anak kita semuanya sudah kompeten, maka dibuktikan dengan acara hari ini. Maka insya Allah yang akan disumpah pada hari ini adalah siswa-siswi yang 100% telah lulus dan dinyatakan kompeten. Ini adalah berkat daripada doa dari Bapak dan Ibu selaku orang tua, tentunya daripada kerja jerih payah daripada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi anak-anakku ketika nanti sukses, jangan lupakan alma mater kalian. Dan alhamdulillah untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini, Ibu bahagia mendengarnya bahwa sekitar lebih dari 11 siswa sudah kuliah. Ya, sudah kuliah, walaupun ada 2 siswa yang membelok dari farmasi, tidak apa-apa. Jiwanya jiwa obat-obatan, tetapi pelaksananya dibuktikan dari segi hukum dan manajemen luar biasa. Jadi alumni ini ada yang hukum nih, nanti lindungi ibu dari segi hukum ya. Jadi alhamdulillah membanggakan, dan sekitar 20 siswa sudah bekerja. Bahkan kemarin dari dunia industri ada salah satu yang meminta dari dunia industri itu pengennya dari lulusan Ibnu Akil, gak mau yang lain, sampai segitunya. Dan memintanya adalah ranking 1 sampai ranking 3. Waduh, ibu pengennya itu semua, ya pengennya semua anak-anak ibu kirim. Tapi ada satu dunia industri yang meminta, pokoknya pengen dari SMK Farmasi Ibnu Akil. Silakan Bu Eva mau merekomendasikan siapa, sampai segitunya. Alhamdulillah, berarti di luar sana dunia industri sangat mempercayai kami, sehingga mudah-mudahan ke depannya kami Dewan Guru beserta yayasan ingin selalu meningkatkan kualitas pendidikan di Ibnu Akil ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendukungnya, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu dan anak-anakku semuanya, ketika kalian sudah disumpah, itu berarti kalian kan sudah tahu ya ilmu-ilmunya. Jangan sampai disalahgunakan, karena sumpah kalian adalah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sama MUI akan menyumpah di kitab suci Al-Quran. Setelah itu kalian tidak bisa semena-mena menggunakan pengetahuan kalian tentang ilmu yang sudah diajarkan selama 3 tahun di sekolah ini.
Itu saja dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara wisuda dan pengambilan sumpah asisten tenaga kefarmasian SMK Farmasi Ibnu Aqil ini dibuka. Ada pantun, soalnya disuruh ngebalas, katanya pantun padahal saya tidak siap ya. Searching di Google. Bilang cakep ya, Mama dan Ibu, ini serius banget kayaknya ya. Perempuan jadi ketua. Kenapa saya ngambil kata-kata itu? Karena perempuan di depan semuanya. Dipanggilnya ketua cantik, semuanya cantik ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan khusus untuk siswa, engkaulah anak-anak terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Hanya satu saja yang saya siapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saya Ibu Kepala Sekolah dan hadirin mohon izin untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2025, saya atas nama Perkumpulan Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia DPD Jabodetabek Banten akan mengambil sumpah asisten tenaga kesehatan bidang keahlian farmasi klinis dan komunitas SMK Ibnu Aqil. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Sekali lagi jawab yang semangat. Apakah Anda bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Baik. Bagi yang beragama Islam, alhamdulillah semua beragama Islam. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai asisten tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan kepada kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh tangannya diturunkan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita sudah sama-sama melafalkan sumpah. Mudah-mudahan apa yang kita lafalkan barusan adalah pegangan untuk kalian nanti ketika kalian bekerja dan dimanapun kalian berada. Semoga kalian bisa membawa nama baik diri kalian sendiri, nama baik orang tua, dan khususnya nama baik alma mater kalian. Katanya tidak ada pantun ya. Ini serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada asisten tenaga kesehatan dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah penanda tangan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabila selaku perwakilan siswa. Selanjutnya adalah penandatanganan naskah sumpah yang akan sertifikat sumpah yang akan ditandatangani oleh Ibu Yuyu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Rohaniawan, dan perwakilan Asisten Tenaga Kesehatan SMK Farmasi Ibnu Akil. Baik, silakan mohon untuk diserahkan dari Ibu Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Ibu Yuyu dan Asisten Tenaga Kesehatan yang diwakilkan oleh Nabila Azahra. Mohon diabadikan. Baik, terima kasih dan berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dengan diwakili oleh Ibu Kepala Sekolah akan menyematkan Andiani. Silakan. Selanjutnya Andra Febrianti. Selanjutnya Angelina Suherlan. An-Najmi Ifram Mahendra. Selanjutnya Aprilia Putri Miharta. Atalia Putri Rajbia. Selanjutnya Atalia Nodiana. Selanjutnya Aulia Putri Suherlan. Selanjutnya Jaisha Al-Zahra Nur Fadila. Selanjutnya Dewi Astuti Lestaluhu. Selanjutnya Intan. Kemudian Ananda Irma. Selanjutnya
Nur Aini. Muhammad Dwi Bagaskara. Muhammad Rifki Fadlan. Selanjutnya Nabila Ajana. Naja Tri Amelia. Nandia Putri Naila. Selanjutnya Naila Intania Syafira. Selanjutnya Najwa Labina Putri. Selanjutnya Najwa Salsabila Ashifa. Selanjutnya Nur Rahman Hidayat. Kami ulangi, Nur Rahman Hidayat. Selanjutnya Nuralsa Azrifa. Putri Amelia. Rafina Azura Putri. Selanjutnya Syafa Ain Nisa Lestalu. Selanjutnya Sinta Larasati. Siti Nurhasanatul Umaya. Selanjutnya Suci Nur Ilang. Suci Rahmawati. Zaki Hamizan Hibatullah. Dan yang terakhir Zulfa Raihan.
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan mengucapkan selamat kepada seluruh asisten tenaga kesehatan SMK Farmasi Ibnu Aqil tahun akademik 2024-2025. Dan yang selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman Kalau saat hancur
mudah-mudahan lagu ini dapat menginspirasi untuk kita semua untuk senantiasa selalu memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Dan tentu saja ukirlah prestasi yang gemilang dunia dan akhirat. Dan kita patut berbangga kepada ketiga siswa terbaik kita yang sudah memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, dewan guru, dan juga teman-teman. Dan siapakah tiga terbaik itu? Inilah pengumuman tiga siswa terbaik bidang farmasi klinis dan komunitas SMK Farmasi Ibnu Akil tahun akademik 2024-2025. Terbaik ketiga adalah seorang putri yang sangat manis, masih terbayang di wajah kami Bapak Ibu Guru, bagaimana dia semangat sekali dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga kepintarannya seimbang dengan akhlak yang dia torehkan di depan Bapak Ibu dan teman-teman, kelembutannya serta kesopanan. Siapakah dia? Dia adalah peraih nilai USK dengan nilai 94,54, yaitu Aulia Putri Razia. Kepada Ananda Aulia dimohon untuk berdiri di depan podium. Silakan. Panitia mohon untuk diarahkan di bawah saja. Selanjutnya, kedua terbaik disandang oleh siswa yang sangat memiliki inspirasi dan semangat, tak kalah baik dan sopan serta semangat belajarnya dengan Aulia ketika dia meraih nilai USK 97,28. Siapakah dia? Kami ucapkan selamat kepada Nazwa Labina Putri. Kepada Ananda Nazwa disilakan untuk ke depan podium. Ya. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Siapakah putra putri terbaik kita yang akan memberikan hadiah indah tidak hanya kepada bapak ibu gurunya, tetapi juga kepada orang tuanya. Anak yang sangat cerewet, namun baik hati, selalu ingin mencoba segala sesuatu yang baru, bahkan berani ambil lomba bergengsi walaupun tidak mencapai final. Dan dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat hebat, tidak hanya di kelas tapi juga di sekolah. Dengan nilai USK tertinggi 98,50 diraih oleh Nabila Zahra. Kepada Ananda Nabila mohon untuk naik ke depan podium. Dan kami untuk menyematkan penghargaan
siswa-siswi kita. Mangga disilakan. Ya. Dan sebelum disematkan, kami memohon kepada orang tua pendamping untuk menemani putra-putrinya di depan. Mangga silakan kepada orang tua dari Ananda Aulia Putri Razbia, orang tua dari Ananda Nazwa Labina Putri, dan orang tua dari Ananda Nabila Azahra. Mohon untuk maju ke depan podium mendampingi putra-putrinya. Tak terbayang betapa terharu dan bahagianya ayah ibu kalian, dan tentu saja tidak hanya 3 terbaik di depan kita. Kita yakin bahwa orang tua yang lainnya juga sangat bangga atas pencapaian kalian sampai detik ini. Wahai seluruh asisten tenaga kesehatan SMK Farmasi Im Akil tahun akademik 2024-2025. Baru saja disematkan kepada terbaik ketiga oleh Ibu Ketua Yayasan. Dikalungin. Langsung terbaik pertama, terbaik pertama oleh Ibu Ketua Yayasan, berarti diberikan kepada Nabila Azahra. Ya, penyerahan sertifikat penghargaan baru saja diberikan. Selanjutnya berkenan kiranya Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan penghargaan untuk terbaik kedua, yaitu Nazwa Labina Putri. Dan baru saja diserahkan plakat penghargaan dan sertifikat penghargaan. Terima kasih. Selanjutnya berkenan kiranya Bapak Hikmatullah selaku Kepala Sekolah SMA Ibnu Akil untuk menyematkan selendang penghargaan kepada terbaik ketiga Aulia Putri Razbia. Baru saja disematkan sertifikat penghargaan dan berkat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon untuk berdiri di samping putra-putri kita dan mohon diabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk 3 terbaik dengan nilai SK tertinggi. Asisten tenaga kesehatan dari SMK Farmasi Ibnu Akil tahun akademik 2024-2025. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan berdiri Bapak.